Shalom, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan beribadah. Untuk itu, mari buka hati dan pikiran kita untuk kita menerima Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk beribadah. Berkati kami semua, utus Roh Kudus untuk menyelimuti hati dan pikiran kami agar layak untuk beribadah. Kami juga mau berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman-Mu. Berkati kami, berikan hikmat kepada kami agar firman-Mu ini dapat kami pahami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Pembacaan kita terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia 5 ayatnya yang ke-24, dengan perikop hukum Tuhan tidak dapat dielakkan. Ayatnya yang ke-24, mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah orang yang senantiasa membaca merenungkan firman Tuhan. Tema kita yaitu takut akan Tuhan pasti menuai berkat. Bapak Ibu ya, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, takut akan Tuhan adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen dan yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus. Wujud sikap takut akan Tuhan adalah taat melakukan kehendak-Nya. Sebagaimana Kristus juga taat kepada Bapaknya sehingga Ia mati di kayu salib. Oleh sebab itu, ketaatan menjadi kewajiban kita sebagai orang Kristen di dalam mengikuti Kristus. Kekristenan tanpa memiliki rasa takut akan Tuhan adalah hal yang sia-sia. Hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang penuh hormat kepada Tuhan, yang ditandai dengan takut akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, secara sepihak kita seringkali menuntut Tuhan untuk menggenapi janji-janji firman-Nya, tetapi kita sendiri tidak mau membayar harga. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita sebagai bagian dari proses untuk pendewasaan iman. Namun tidak sedikit masalah yang kita alami akibat dari ketidaksungguhan kita di dalam mengikuti Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak takut lagi akan Tuhan. Padahal takut akan Tuhan adalah kunci utama untuk kita memperoleh berkat-berkat Tuhan, seperti yang tertulis dalam Mazmur 112 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, yang berbunyi, bahagia orang benar, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, berkat tidak datang secara otomatis di dalam kehidupan kita saat kita memutuskan untuk mengikuti Kristus. Tetapi berkat akan menjadi bagian dalam hidup kita seiring dengan ketaatan kita dalam melakukan firman-Nya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di hari-hari ini banyak orang merasa pesimis menghadapi hari esok karena melihat situasi yang semakin sulit dan tidak menentu. Tetapi orang yang senantiasa takut akan Tuhan tidak perlu merasa takut dan khawatir karena keberadaan kita tidak ditentukan oleh situasi yang ada, melainkan karena kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Jika Tuhan ada di pihak kita, pasti ada kekuatan, ketenteraman, perlindungan, dan hal-hal yang dahsyat pasti akan dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah ini. Firman yang sudah kami boleh renungkan tentang ketaatan dalam melaksanakan firman-Mu, kiranya menjadi nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Tuntun kami Tuhan terus dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan berbagai persoalan, baik itu musibah bencana alam, sakit penyakit, kejahatan yang semakin merajalela, terlebih situasi pandemi COVID-19 ini. Berikan hikmat, kesabaran, kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari ini Tuhan. Semua ini dengan tetap bersandar pada kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua mereka yang terlibat dalam program acara ini. Biarlah kiranya acara ini dapat terus berlangsung sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami, ini permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan umat manusia. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita telah selesai. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.